Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Artado Saputra. Dan kali ini gue bakal bawain cerita seseorang nih, yang dimana dia ngedaki atau naik ke Gunung Malabar. Mau tahu gimana keseruannya atau ceritanya? Langsung aja kita gasken. Nah, buat perkenalan, nama gue Edo Putra Aril dan si Wong. Jadi Edo ini, gue bakal jadi Edo nih yang bawain cerita ini nih. Jadi sebelum pendakian tuh gue sholat maghrib lah di salah satu masjid di kampung itu. Singkat cerita, sholat maghrib udah beres. Nah, habis sholat maghrib itu kita packing ulang dan cek logistik. Ketika lagi packing gitu, ada salah satu bapak-bapak tuh yang nyamperin rombongan gua. Nyamperin bari nanya, mau kemana dek, katanya. Dan si Aril ini ngejawab, mau naik Malabar pak, katanya kan. Terus bapak-bapak itu bilang lagi, berani ya naik Malabar malam-malam gini, padahal Malabar ini masih angker, katanya. Ya udah, yang penting hati-hati, kata bapak-bapak itu tuh. Dan si Aril ngejawab, iya pak, sambil senyum dikit, makasih, katanya kan. Singkat cerita, udah beres lah gue packing dan headlamp mulai gue hidupin. Berangkatlah gue berempat. Lagi naik, lagi jalan-jalan gitu, sampailah gue di perkebunan warga biasa kan. Gue ngedenger suara anjing. Gue lihat emang ada anjing di situ, anjing warna hitam sendirian gitu kan. Akhirnya gue nggak mau hirauin itu anjing, gue berangkat lah. Selang beberapa menit dari gue nemuin anjing tadi nih, tiba-tiba tuh gue ngedengar suara tempahan besi, kayak besi sama besi dipukul gitu kan, teng 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 gitu kan. Akhirnya gue nengok ke belakang tuh kan, lagi nengok ke belakang gitu, teman-teman gue tuh pada ngeliatin gue. Berarti mereka juga denger gitu kan. Nah, karena gue nggak mau hirauin suara besi itu, ya udahlah berangkat lagi. Ketika berangkat, singkat cerita sampailah gue di perbatasan antara perkebunan warga sama hutan nih. Nah, ketika di situ tuh gue nemu dua orang, yang satu cowok, yang satu cewek. Sempat gue tanya, lagi ngapain mas, kata gue kan. Dan si cowok itu ngejawab, lagi ngebenerin pipa, katanya kan. Katanya, cuman karena gue nggak mau berpikiran yang macem-macem, ya udahlah gue berangkat naik, dan suara besi itu masih ada gitu tuh. Ditambah lagi sekarang tuh ada suara motor. Gue mikir mungkin karena masih dekat perkampungan. Singkat cerita, jalan, sampailah kita di pos 1. Dan gue heran, gue udah sampai pos 1, gue tuh masih ngedenger suara motor sama besi yang dipukul gitu tuh. Karena di pos 1 ini datarannya nggak terlalu rata, agak miring. Gue duduknya agak jauh dari teman-teman gue gitu kan. Dan di depan gue tuh ada salah satu pohon yang gede gitu kan. Gue duduk sambil ngerokok gitu kan. Nah, nggak lama gue duduk di situ, tiba-tiba tuh gue ngelihat di salah satu pohon depan gue itu tuh ada kain warna putih. Yang gue perhatiin, bener itu kain warna putih, cuman gede gitu tuh. Gue perhatiin, tiba-tiba si Aril ini nepok bahu gue sambil ngomong, lu ngapain dok, bengong aja, katanya. Makan nih, katanya kan. Akhirnya gue makan tuh cemilan tuh kan, karena gue nggak mau bikin teman-teman gue takut gitu kan. Akhirnya gue makan, gue hirauin yang bayangan tadi di depan gue atau kain putih tadi tuh. Nah, udah makan lagi gitu, gue lihat lagi ke situ kan, udah nggak ada si kain putih itu kan. Dan suara motor sama besi tadi itu masih ada di situ tuh. Dan akhirnya udah cukup lama kita beristirahat di pos 1. Berangkatlah gua nih berempat dengan posisi yang sama tuh, gua, Aril,
si Putra sama si Uwong. Dan singkat cerita, lagi jalan ada 15 menitan. Di samping kanan kiri gua nih ada kunang-kunang ngebaris gitu tuh kan. Kata gua, ini kunang-kunang ngebaris gini kayak bikin jalan gitu kan. Dan suara yang tadi besi am itu masih ada tuh. Terus jalan, udah mungkin beberapa lama gua jalan tuh, gua nemu batu besar gitu tuh sama percabangan. Dan karena teman gue yang 3 ini udah pernah naik, dia herannya kenapa perasaan nggak ada percabangan gitu, dan batu gede besar ini nih nggak ada gitu di gang, di jalur itu tuh. Akhirnya bingung tuh kan, istirahat dulu tuh, diem bentar sambil mikir apakah ini jalur baru. Cuman baru bulan kemarin katanya si Ariel ini dia naik ke situ, cuman kok ini ada batu besar katanya. Dalam hati gue, mungkin karena ini perjalanan malam kata gue, mungkin makanya sedikit beda. Akhirnya muter, udah jalan beberapa lama, di situ lagi, di batu itu lagi. Akhirnya capek kan anak-anak tuh, berhenti lagi di situ. Udah, tadi gua berangkat tuh jam 6, dan sekarang ketika gua ngeliat jam itu udah mulai masuk jam 10-an, berarti udah beberapa jam dan gua belum ketemu pos 4. Perkiraan kata teman gue ini, dari perkampungan atau perkebunan yang tadi itu sampai pos 4 itu 4 jam, sedangkan ini 4 jam mau lebih gitu kan. Dan udah frustasi tuh kan teman-teman gue kan, gak nyampe pos 1. Akhirnya berhenti, kata gue, udah berhenti dulu, kita berdoa dulu kata gue kan. Nah habis berdoa ini, si Ariel ini inisiatif buat ngambil satu batang pohon gitu kan, diruncingin sama dia tuh kan, mungkin kurang yakin apa gimana, gue nggak tahu maksud dia apa. Ditancepin lah di tengah jalur. Udah ditancapin di tengah jalur, berangkat lah katanya. Ya udah berangkat katanya. Lagi berangkat ini, jalan, dan betul kita berempat sampai ke kayu yang ditancapin Ariel tadi lagi. Akhirnya udah frustasi, mental udah down gitu kan, udah pikiran udah kacau. Akhirnya berhenti dulu kita di situ kan. Dan suara besi tadi masih ada sama suara motor. Udah berjam-jam gue jalan, suara motor sama besi tadi nggak ngejauh, nggak ngedeket. Akhirnya berhenti, ngerokok lagi kita kan. Nggak lama dari situ kita berangkat lagi nih. Lagi berangkat gini, si Putra ini teriak, "Woi, pos 4 nih," katanya kan. Akhirnya pada seneng tuh kan, akhirnya sampai pos 4 gitu kan. Ya udah pada lari. Dan ketika lari itu duduklah di situ anak-anak, tempat yang diomong pas 4 ini nih. Ternyata kita udah istirahat di situ, udah ada setengah jaman di situ. Si Ariel baru sadar, karena dia dari tadi ngelihat kanan kiri, merhatiin, nyariin salah satu tanda ciri gitu yang ada di pos 4. Ternyata nggak ada ciri itu, yang dimana di pos 4 ini kata si Ariel ini ada pohon besar satu, dan di situ ada plat tulisan pos 4, sedangkan ini nggak ada. Karena Ariel sadar, akhirnya Ariel ngajak kita bertiga nih buat cabut lagi, ini bukan pos 4 katanya kan. Nah ketika pengen cabut ini nih, tiba-tiba ada suara kayak minta rokok. Itu suara itu berat, kayak gimana ya, intinya suaranya itu berat, dan itu suara anak-anak dengar semua suara itu tuh. Akhirnya si Ariel ngomong, udah jangan didengerin, berangkat aja katanya kan. Akhirnya berangkat kurang lebih jam 11. Ketika gue ngeliat jam itu di depan gua, di depan jalur tuh ada kayak headlamp, kayak lampu cahaya gitu. Akhirnya
dengan hati yang senang gitu kan, gue berpikir bahwa ada orang di depan. Akhirnya, wih ada orang tuh kata gue, agak cepetan yuk jalannya kata gue, supaya ada barengan kata gue. Ketika jalan makin cepat lari dah. Ketika kita udah sampai tempat cahaya tersebut, dan langkah kagetnya gue, ternyata di situ nggak ada orang, cuman ada batu besar kayak yang di bawah tadi gue ketemuin. Cuman bedanya di sini perpohonan tuh kayak udah nggak terlalu padat gitu tuh, kayak udah jarang-jarang, bahkan perkampungan juga udah kelihatan gitu kan. Kayaknya kita istirahat lagi di situ tuh, karena udah berjam-jam jalan, emang nggak nemuin pos 4, capek lah kan. Istirahat di situ, kita ngopi, rokok di situ kan. Ada 20 menit lebih gua ngopi ngerokok di batu besar itu. Tiba-tiba si Putra ini ngomong, lu pada nyium bau nggak sih katanya kan, bau belerang katanya kan. Sedangkan Gunung Malabar ini nggak aktif gitu tuh, sedangkan itu bau belerang. Terus si Ariel ngomong, ini mah bukan bau belerang katanya, ini mah bau telur busuk gitu kan. Karena nggak mau terjadi yang macam-macam, kita beres-beresin lagi beres-beres gitu. Sebelum berangkat kita sempetin baca doa kan. Nah udah baca doa ini, singkat cerita jalan lagi kita nih. Udah jalan beberapa menit dari situ, akhirnya kita nemuin pos 4 yang dimaksud, dimana ada pohon besar, di situ ada plat tulisan pos 4 gitu kan. Akhirnya syukur kita kan, sedikit senang di situ kan. Akhirnya kita masak, cuman nggak ngedirian tenda di situ, soal karena emang lapar gitu kan, perjalanan udah berjam-jam. Akhirnya nemu pos 4, dan itu jam menunjukkan jam 12 malam gitu kan. Udah ngelebihin 4 jam gue sampai di pos 4 nih kan. Akhirnya masak, dan si Uwong ini tidur sambil duduk gitu kan, saking capeknya mungkin kan. Akhirnya gue bertiga masak, ngopi, gue ngebangunin si Uwong nih, makan. Akhirnya makan, udah pada makan. Di situ kan diskusi nih, mau mendiriin tenda di sini atau di puncak kata gue kan. Cuman karena perasaan gue nggak enak soalnya tuh, kenapa nggak tahu kenapa di pos 4 ini kayak kita berempat cuman kayak rame gitu, kayak ngeliatin gitu kan. Akhirnya diskusi, ada yang minta di pos 4, ada yang di puncak. Soal kenapa? Soal kan emang udah capek gitu, mau lanjut puncak buset, yang bener aja udah berjam-jam di jalan gitu kan. Nah karena lagi perdebatan gitu, akhirnya yang lain misah tuh kan. Nah gua sama si Wong di pinggir rada ke jalur. Nah si Putra sama si Ariel ini ke dekat api unggun. Nah ketika nyender ini nih, yang dialamin Ariel nih sama si Putra, kan dia nyender di pohon, si Ariel mah di keril. Nah di samping kerilnya tuh ada yang gitu. Waktu si Ariel ini nengok sama Putra ini nengok, alangkah kagetnya dia tuh, di situ ada cewek mukanya hancur gitu kan, dan pucat gitu tuh, kayak meringis gitu tuh, mulutnya nih dari sini ke sini nih, hanya gitu dia meringis sambil melotot gitu kan. Akhirnya kan diem-dieman nih. Nah si Ariel ini teriak nih kan, dok sini katanya. Akhirnya gue nyamperin sama si Wong tuh, nyamperin, kenapa lo katanya, ayo. Akhirnya mereka nih mau nih naik ke puncak, dan gue nggak tahu apa kata gue, kenapa nih tiba-tiba ngajak ke puncak tadi, sedangkan tadi tuh sampai kayak mau berantem gitu antara ke puncak atau ke tempat. Akhirnya dia ngajak, berangkatlah gue ke puncak dan lanjutin perjalanan. Singkat cerita jalan, sampailah gue tuh di pepohonan bambu kuning, yang dimana bambu kuning itu ngebikin kayak terowongan gitu tuh. Dan di situ akhirnya kan gue harus bungkuk tuh jalan tuh, bungkuk itu.
Nah ketika gue jalan lagi ngebukuk-bukuk gitu, tiba-tiba ada suara teriakan kayak gitu. Suara cewek. Akhirnya tatap-tatapan lagi tuh kan, suara siapa nih gitu kan. Sedangkan kita kan berempat laki semua, nggak ada yang cewek nih. Ada suara cewek teriak sambil minta tolong gitu kan. Terus itu sepanjang jalur gue itu dia tuh minta tolong kayak tolong cewek tuh kan. Akhirnya sampailah kita di puncak. Singkat ceritanya tuh, waktu sampai di puncak, akhirnya si Putra sama si Ariel ini cerita bahwa di pos 4 tadi waktu di ini nih, dia tuh ngeliat ya itu yang kayak gue ceritain tadi, cewek matanya melotot, pakai baju putih, mukanya pucat, hancur mukanya, senyumnya itu sampai sini nih senyumnya tuh. Nah terus dia juga ngedengar bahwa teriakan cewek yang tadi, terus ada suara yang minta rokok. Cuman Ariel karena nggak bikin panik dan nyuruh jalan lanjut tuh. Bahkan katanya dari pos 1 sampai pos 4 dan sampai puncak itu dia ngedengar, si Ariel sama si Putra ini ngedengar di belakang gua ini ada suara langkah, dan itu bukan satu, itu rame katanya yang ngelangkah, cuman nggak ada wujudnya gitu tuh. Makanya ketika waktu naik si Ariel sama Putra ini suka nengok ke belakang liatin, karena takut gua tuh nggak ada gitu kan. Dan cerita yang tadi itu cukup segitu aja. Soal waktu turun itu nggak ada kejadian macem-macem gitu kan. Bener 4 jam itu, dari pos 4 sampai ke bawah itu cuma 4 jam. Waktu turun tuh aman-aman aja gitu. Dan buat kalian yang suka cerita horor atau video horor gitu tuh, kisah nyata gitu tuh, jangan lupa subscribe, like, comment, share, oke?